Salam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya Situa Richard Panjaitan dari Yayasan Badan Kerjasama Marturia mengucapkan selamat hari Minggu bagi kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, curahkan Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami untuk dapat mengerti dan melakukan firman-Mu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan untuk kita renungkan di minggu ketiga setelah Epifanias ini terambil dari Mazmur 27 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan dengan tema aman dalam perlindungan Allah. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, dan kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini: diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, setiap saat dan setiap hari kita menghadapi bahaya. Bisa bahaya karena bencana alam, bisa bahaya karena kecelakaan lalu lintas, bisa bahaya karena penyakit, atau bahaya yang dilakukan oleh manusia seperti bom bunuh diri misalnya. Sekarang bagaimana sikap kita menghadapi bahaya itu? Di minggu ini kita diajar oleh pemazmur yaitu Daud bagaimana menghadapi bahaya. Daud yang tidak melakukan dosa, Daud yang tidak melakukan kesalahan terhadap Saul. Bahkan Daud yang melakukan hal yang baik kepada Saul, tapi dia justru menghadapi bahaya. Karena apa? Karena keirian dari kecemburuan dari Saul. Karena anak gadis menyambut Daud dengan mengatakan, Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Bagaimana Daud menghadapi bahaya itu? Apakah dia putus asa? Tidak. Walaupun Saul mengirimkan beribu-ribu orang serdadunya untuk mau membunuh Daud, tapi Daud tidak putus asa. Apa yang dia katakan tadi? Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku takut? Tuhan adalah bentengku. Kepada siapakah aku gemetar? Kalau Tuhan yang menciptakan segala sesuatu, dari yang tidak ada menjadi ada. Kalau Tuhan yang Maha Kuasa menjadi benteng, pertolongan, terang keselamatan, siapakah yang dia takutin? Tidak ada lagi. Karena itu Daud dengan tenang menyatakan itu. Apa yang kemudian dilakukan Daud? Yang diinginkan Daud bukan bagaimana kelepasannya itu, tapi satu hal yang tadi dinyatakan oleh Daud. Dia mau diam di rumah Tuhan seumur hidupnya. Apa yang mau dilakukan di sana? Menyembah Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, menyampaikan korban kepada Tuhan. Kenapa? Di rumah Tuhanlah dia memperoleh perlindungan. Di rumah Tuhan dia melihat kebaikan Tuhan. Di rumah Tuhan dia melihat bagaimana kemurahan Tuhan. Itu juga mau diajarkan kepada kita semua. Orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Kalau Yesus Kristus yang kepadanya telah diberikan segala kuasa di dunia dan di sorga, yang menjadi penolong kita, menyertai kita, menjagai kita, kepada siapakah kita harus takut? Tidak ada yang perlu kita takutin, karena bersama Tuhan Yesus kita lebih dari orang-orang yang menang. Sekarang, maukah kita diam di rumah Tuhan seumur hidup kita?
tubuh kita adalah bait Allah, bait Roh Kudus. Maukah kita mempergunakan tubuh kita untuk menyenangkan hati Tuhan, mempersembahkan seluruh hidup kita menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan? Maukah kita membuat rumah kita bait Tuhan, di mana kita menyenangkan hati Tuhan, menaikkan pujian kepada Tuhan, melakukan hal-hal penyembahan kepada Tuhan? Maukah kita mempersembahkan seluruh yang ada di kita untuk melakukan kehendak Tuhan? Maukah kita melakukan korban, memberikan korban di dalam rumah kita, dalam hidup kita, sehingga kita menyatakan, makan, minum, apapun kita lakukan, baiklah kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Kalau Yesus yang menyertai kita, tidak ada yang perlu kita takuti. Baiklah kita serahkan tubuh, roh, jiwa kita di dalam penjagaan Tuhan sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Biar Dia yang memegang erat tangan kita. Bersama dengan Dia, kita aman menjalani hidup kita ini. Amin.